Semua. Ya, ini saya juga di rumah ya. Cuaca mendung. Sepertinya akan turun hujan. Saya sudah melihat tugas yang Anda kirimkan ya di sistem e-daring. Jadi di sini baru beberapa mahasiswa saja yang sudah mengumpulkan tugas tentang analisis regresi multivariat ya. Yang pertama yang sudah mengumpulkan itu adalah Ade Elsa ya. Mana coba Ade Elsa orangnya? Ade Elsa ini cewek apa cowok ya? Cewek ya kan? Kusuma. Mbak Elsa ya. Nah, coba dinyalain dulu videonya semua. Kalau yang belum kerudungan, pakai kerudung dulu. Nah, coba lihat. Ya, yang udah Maaf Bu, punya saya nggak bisa dibuka pakai mana? Kenapa nggak bisa dibuka, Mbak Anissa? Karena ini pakai PC, Bu. Ya, yang lain yang bisa, silakan dibuka dulu. Ya, biar saya yakin bahwa Anda itu ikut kuliah saya, gitu kan? Jangan-jangan nggak ikut kuliah saya. Ya, ada Mas Yogi, ada Mas Ibnu, Mbak Siti, ya. Nah, jadi biar saya nggak lupa wajah mahasiswa-mahasiswi saya. Ada Mbak Latifah, Mbak Rila, ya, Mbak Nur Ilma, ya, ada Mbak Rifda, Mbak Indriati, Mbak Dwi Wahyuni, Nur Halimah, Devita, ya, oke, oke ya, oke yang lain ditunggu mungkin ya teman-teman yang lain. Nah, kembali lagi ke tadi ya, bahwa ternyata baru sebagian saja yang sudah mengumpulkan ya. Ada Mbak Ade, ada Mbak Nur Halimah, ya. Kemudian Mbak Rila, Mas Yogi, Mbak Latifah, Mbak Rifda, Mbak Hanifah, Mas Ibnu, Mbak Yuni, Mbak Alma, Mbak Winda, Mbak Serli, kemudian Mbak Putri, Mbak Gayatri, Mas Ulil Fahmi ya. Nah, jadi baru sedikit yang mengumpulkan ya tugasnya. Ya. Untuk materi bahan ajar itu juga sudah saya berikan ya. Jadi analisis multivariat ini sudah cukup lengkap baik bahan ajarnya maupun untuk modul praktikumnya ya. Nah, mari kita sama-sama lihat, kita belajar sama-sama ya, apa itu analisis regresi multivariat ya. Nah. Analisis regresi multivariat sebenarnya ini adalah perluasan dari regresi linier berganda ya. Tentu Anda masih ingat ya ketika belajar analisis regresi linier berganda ya. Analisis regresi itu bertujuan untuk membuat model hubungan antara satu variabel Y dengan beberapa variabel bebas, yaitu beberapa variabel X ya. Jadi misalkan variabel terikatnya ya atau dependent variabelnya kita lambangkan dengan Y. Kemudian ingin melihat ada nggak hubungan antara variabel Y ini dengan beberapa variabel bebas. Misalkan ada M variabel bebas. Ya, jadi ada X1,
X2 sampai XM. Contohnya seperti apa? Ya, ketika Anda belajar regresi linear berganda, banyak sekali contoh kasus yang bisa diberikan. Salah satu contohnya adalah di bidang ekonomi, ya. Benarkah ya pengeluaran seseorang tersebut ya dari hukum ekonomi itu ternyata dipengaruhi oleh pertama tingkat pendapatannya yaitu X1 ya, ditambah dengan tingkat pendidikannya yaitu X2 serta usianya. Misalkan kita lambangkan X3 ya. Jadi dalam regresi linear berganda kita membuat model ya Y ya itu merupakan suatu fungsi dari beberapa variabel ya. Nah, ini X1 kita tuliskan seperti ini ya. Sampai misalkan ada X ya, XM misalkan di sini ada M variabel bebasnya. Ya, kita modelkan. Kenapa kita sebut regresi linear? Nah, di sini kata kuncinya kenapa linear? Karena hubungan antara Y dan X itu kita polakan linear, jadi seperti garis lurus ya. Itu yang diperhatikan. Jadi modelnya seperti ini, bisa seperti ini ya, bisa seperti ini ya, dan seterusnya. Atau seperti ini, kayak seperti itu. Jadi ini modelnya linear. Kalau tidak linear bagaimana? Ya, menggunakan model yang lain. Jangan model regresi linear, karena banyak sekali ya model hubungan antara beberapa variabel tersebut. Ya, ada model regresi non-linear dan sebagainya. Tetapi ingat bahwa yang kita pelajari di sini adalah regresi yang linear. Jadi polanya seperti garis lurus, begitu ya. Ada pertanyaan di sampai sini? Sekarang kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan lagi di sini regresi linear multivariat ya. Seperti apa yang multivariat? Nah, kalau di dalam regresi linear berganda ya, Y-nya itu hanya ada 1 dan X-nya lebih dari 1 ya. Nah, kalau dalam regresi multivariat baik Y maupun X-nya itu lebih dari 1. Jadi dia lebih kompleks lagi ya. Gambarannya seperti itu. Berikutnya seperti ini. Bagaimana contoh kasusnya? Jadi misalkan bahwa kita ingin melihat hubungan ini tingkat pendapatan, kemudian tingkat pendidikan, dan tingkat usia, itu ternyata selain berpengaruh terhadap tingkat pengeluaran seseorang, ternyata berpengaruh juga terhadap tabungan seseorang, begitu ya. Sehingga di sini ada 2 variabel Y-nya, ya, Y1 dan Y2. Nah, bagaimana kita membuat suatu model estimasi yang secara serentak ya, perhatikan di sini serentak ya, bersama-sama memodelkan seperti itu ya, pengaruh pendapatan, pendidikan maupun usia bersama-sama mempengaruhi tingkat pengeluaran seseorang dan tabungannya, begitu ya. Nah, itu gambaran ya di awal bagaimana atau apa disebut dengan regresi linear yang multivariat ya. Kita lihat dulu sebelumnya ya, karena supaya kita nyambung dengan materi ini. Jadi saya harus mengingatkan dulu kita semua apa yang dimaksud dengan regresi linear berganda ya. Jika Anda paham betul dengan regresi linear berganda, maka insya Allah ya materi regresi multivariat pun bisa Anda pahami dengan mudah. Nah, model yang tadi ya, yang Y sama dengan Fx1 sampai Xm ya. Oh, ini ternyata P ya. Jadi saya tidak konsisten menulisnya. Jadi mohon maaf. Nanti saya perbaiki lagi. Nah, di sini kenapa saya tidak konsisten? Ternyata saya misalkan di sini
P variabel bebas ya. Kalau sebelumnya kan M variabel bebas. Nah, kita konsisten saja di sini bahwa banyaknya variabel bebas itu adalah ada sebanyak P ya. Nah, ini ada X1, X2 sampai XP. Tapi dalam regresi linear berganda hanya ada satu Y ya ini. Sehingga ini modelnya ya, model yang ingin kita cari. Regresi linear berganda. Tentu Anda sudah paham betul ya dengan atau sangat familiar dengan rumus persamaan ini ya. Tadi Y itu disebut apa, Mbak? Mbak, Mas? Kan ada dua jenis variabel di dalam regresi linear berganda ya. Y dan X. Y itu variabel apa? Variabel terikat. Variabel terikat. Ya, variabel terikatnya atau variabel dependennya atau kadang disebut juga dengan respon variabel ya. Nah, kalau X disebut dengan apa? Variabel bebas. Variabel bebas. Nah, variabel bebas ya atau variabel independennya ya. Atau prediktor variabel ya. Jadi istilah-istilah itu harus Anda tahu ya, harus Anda pahami karena beberapa buku, beberapa penulis itu menggunakan beberapa nama ya untuk menyatakan variabel bebas dan variabel tak bebasnya itu ya. Tapi Anda harus paham bahwa Y itu adalah variabel dependennya atau variabel terikatnya dan X adalah variabel bebas. Nah, kemudian apa ini beta 0? Ya, apa itu sampai beta P? Ya. Ini adalah disebut dengan parameternya, ya, parameter ini tuh. Parameter. Nah, inilah yang harus Anda cari ya, mengestimasi parameternya ini ya. Gitu. Parameter ini. Ya. Banyak sekali ya model ya atau teknik estimasi yang bisa digunakan ya. Yang paling populer dan sudah Anda pelajari adalah bagaimana mengestimasi model parameter model regresi linear adalah menggunakan metode kuadrat terkecil ya atau least square method ya. Least square method. Nah, seperti apa cara mencarinya? Anda sudah bisa Anda lihat lagi di buku regresi, analisis regresi yang mata kuliahnya Pak Farhan ya. Nah, sederhananya kalau kita bicara tentang metode kuadrat terkecil adalah kita mengestimasi error ya, galat antara hasil estimasi dengan data sebenarnya. Jadi sebenarnya sederhananya seperti itu. Nah, kita punya gambaran saja seperti ini bagaimana kita membuat estimasi model regresi linear berganda. Jadi, misalkan kita punya ada N pengamatan ya, dari N sampel ini, maka kita akan mempunyai pengamatan seperti ini, Y1 ya, sampai Y ke N. Ya, kita modelkan seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah ya, kita bisa membuat matriks ya kan? Tentu saja Anda ingat dari persamaan ini kita bisa menyederhanakan supaya lebih mudah lagi ya. Jadi kita bikin matriks Y ya. Y yang isinya atau bentuknya adalah seperti ini. Y1, Y2 sampai Yn, maka ini vektor Y ini berarti dimensinya berapa kali berapa? N kali 1 ya. Jadi kalau kita punya N sampel, kemudian kita bisa bentuk lagi ya. Jadi matriks ini ya. Nah, matriks ini adalah penyederhanaan dari sini ya, dari sini. Jadi disederhanakan seperti ini ya. Nah, selanjutnya bentuk matriks seperti ini kita bisa notasikan dengan menggunakan lambang seperti ini ya. Y sama dengan X beta ditambah error. Nah, jadi ini adalah matriks Y
ya, matriks dependent variable, kemudian X matriks independennya, kemudian betanya, ya. Seperti itu. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Sudah cukup jelas? Kita lanjutkan lagi ya. Nah, selanjutnya dengan menggunakan metode kuadrat terkecil ya, kita memperoleh estimasi model regresi linear sederhananya. Jadi ini adalah estimasi. Nah, ini adalah estimasi parameternya ya. Kita lambangkan beta atau pi sama dengan X transpose X diinverskan dikalikan X transpose Y ya. Kemudian jika kita sudah memperoleh hasil estimasi beta atau pi-nya, maka kita bisa membentuk model regresi estimasinya, yaitu seperti ini. Ya, perhatikan bahwa estimasi regresi itu ya, untuk menunjukkan itu adalah estimasinya biasanya ditulis dengan Y atau pi ya. Y atau pi sama dengan X dikalikan beta atau pi-nya. Bisa diikuti teman-teman semua? Ya, ini hanya mengulang saja ya. Jadi saya yakin Anda bisa mengikutinya. Nah, sekarang kita lihat contoh sederhananya. Ya, ini data diambil dari buku Johnson and Wilson ya. Dia memberi perhitungan yang sangat sederhana, mudah ya. Jadi misalkan ingin dilihat pengaruh gini ya. Ini artifisial saja ya. Jadi ada Y pengamatannya sebanyak 5 pengamatan. Kemudian Y berpasangan dengan nilai-nilai X seperti yang bisa Anda lihat di tabel ya. Kemudian bagaimana kita membuat estimasi persamaan regresi linearnya. Jadi ini kan model regresi linear yang sederhana ya. Jadi modelnya seperti ini kan, Y sama dengan beta 0 ya, ditambah beta 1 X 1 ya. Nah, ditambah errornya. Ini ya, ini yang akan kita estimasi. Kenapa seperti ini modelnya? Karena hanya ada satu variabel X-nya, begitu. Nah, selanjutnya dengan bantuan penggunaan matriks ya, biar lebih mudah lagi, maka kita bentuk variabel Y-nya ya, variabelnya seperti ini, kemudian X-nya, ini Y, ini X, ya. Kemudian kita cari dulu X transpose X-nya, ya, Anda ini ditransposkan, tentu ini mudah saja. Kemudian X transpose X ya, yang diinverskan, diperoleh ini. Kemudian kita cari juga X transpose Y-nya berapa ya. Nah, ini dia sudah dapat nilai-nilai tersebut. Kemudian dengan menggunakan metode kuadrat terkecil ya, adapun rumusnya seperti ini, seperti tadi sudah saya sampaikan. Maka beta atau pi-nya bisa kita cari ya. Anda tinggal memasukkan X transpose X inverse-nya ya dikalikan X transpose Y. Maka diperoleh ini ya, 1 dan 2-nya. Maka estimasi persamaan regresinya ada sebagai berikut. Yaitu pi sama dengan 1 ditambah 2X ya. Karena betanya adalah 1 dan 2. Begitu. Paham semua? Ada pertanyaan sampai sini? Ini mudah saja ya. Baik, ini kita percepat saja karena setelah ini ada presentasi tugas kelompoknya. Nah, seperti tadi saya sampaikan, ya, kalau dalam regresi multivariat kita menambahkan lagi variabel terikatnya. Jadi misalkan di sini adalah ada M variabel terikatnya, ya.
Kemudian P variabel bebasnya misalkan sama tadi P variabel bebasnya. Kemudian jika kita mengambil N pengamatan, maka pengamatan kita bisa kita gambarkan kira-kira seperti ini, ya. Y1, Y2, Ym, ya, karena kita punya M variabel terikat, kemudian variabel bebasnya sebagai berikut. Oke. Nah, ini kita punya N sampelnya. Sama seperti tadi, ya, kita bisa merumuskan persamaan atau model regresi multivariatnya, tapi sedikit berbeda di sini, ya. Jadi kita punya ada M variabel, M model regresi, begitu ya. Nah, di sini YI 1 sama dengan beta 0, seterusnya ya sampai beta P1 XI ke P tambah epsilon I1. Jadi ini ada persamaan untuk regresi multivariat untuk variabel terikat yang pertama. Ini kemudian sampai yang ke M, ya, modelnya hampir sama, modelnya sama, ya. Hanya tentu saja parameter-parameternya berbeda, begitu. Selanjutnya, dari N pengamatan tersebut sama, ya, kita bisa membentuk matriksnya lagi. Nah, tapi sini karena ada M variabel terikatnya, maka bentuknya menjadi seperti ini, ya. Jadi memang lebih kompleks lagi. Oke. Ya. Y1, Y2. Nah, ini kita sekat-sekat, ya. Ini adalah pengamatan dari variabel terikat yang pertama. Ini adalah variabel terikat yang kedua. Ini adalah variabel terikat yang ketiga, begitu seterusnya, ya. Untuk beta, ya, untuk beta juga sama seperti ini, ya. Begitu, error juga seperti ini. Maka yang terakhir adalah matriks X-nya, ya. Matriks X-nya sama seperti yang sebelumnya. Kalau dilihat, ya, persamaan mana tadi, ya, persamaan regresi linear ini kita lanjutkan lagi. Udah nampak di layar belum ininya? Bahannya? Sudah, Bu. Baik. Sudah, ya? Seperti ini, ya. Nah, ini untuk model regresi multivariat, ya, sebenarnya hampir sama, ya, asumsi-asumsi yang dipenuhi oleh data, ya. Jadi intinya di sini adalah errornya, ya, errornya itu harus berdistribusi normal multivariat, ya. Kalau sebelumnya kan hanya distribusi normal saja. Nah, kalau kemudian estimasi model regresi multivariat juga sebenarnya hampir sama, ya. Kalau dilihat persamaan secara sekilas hampir sama dengan yang regresi linear berganda seperti biasa. Namun tentu saja berbeda di Y-nya, ya. Variabel Y-nya bentuk matriksnya Anda harus perhatikan lagi. Tadi kan sudah kita tunjukkan perbedaannya. Baik, kita masuk ke contoh saja, ya. Nah, ini sini juga diberikan contoh sederhana, ya.
ya tadi hanya ada satu Y dan satu X, maka kita di sini menambahkan lagi dua variabel Y, yaitu Y1 dan Y2 ya, untuk ada dua variabel dependennya. Kemudian kalau seperti ini ya, bagaimana bentuk persamaan matriks X dan matriks Y-nya? Nah, kita lihat dengan berpanduan tadi, maka kita membentuk matriks Y-nya seperti ini, Y. Ya, di sini adalah pengamatan yang untuk variabel dependen yang pertama ya. Kemudian yang berikutnya adalah kolom kedua, negatif 1, negatif 1, 2, 3, 2 adalah pengamatan untuk variabel Y yang kedua. Nah, kalau X-nya tentu saja bentuknya seperti ini ya, sudah Anda tahu bersama. Langkah selanjutnya ya, hampir sama. 2 kali 2 tentu mudah saja. Kemudian matriks X transpos Y-nya ya, bisa dihitung ya, dikalikan. Ya, di sini Anda harus dapat melakukan operasi matriks ya, perkalian matriks, kemudian matriks transpos dan mencari inverse matriks ya. Nah, nanti kalau dalam ujian boleh menggunakan bantuan R ya, misalkan mencari matriks X transpos X-nya, mencari X transpos X inverse-nya, dan seterusnya. Berikutnya, jika nilai-nilai tersebut sudah diketahui, Anda langkah selanjutnya adalah memasukkan ke dalam persamaan tadi, mencari beta topinya, mencari estimasi parameter model regresi multivariatnya. Ya, nilai-nilai sudah diketahui, kemudian dikalikan begini ya, tentu saja mudah saja ya, Anda bisa melakukan perkalian matriks ya, 2 kali 2. Maka ya beta topinya adalah seperti ini ya. 1, 2, negatif 1 dan 1. Jadi ini adalah estimasi untuk apa? Ya. Jadi ini adalah untuk beta 0 yang pertama ya. Ya Allah, ya Robby. Ya, jadi ini adalah beta 0. Aduh, ini saya sedang, ini masalah saya, kalau gitu nggak usah pakai inilah. Ini 1 itu beta 01, ini adalah beta 11. Negatif 1 adalah beta 0 yang kedua ya, ini adalah beta 2. Beta 1 yang kedua. Berikutnya adalah kalau kita menuliskan ya, bisa seperti ini langsung ya, dalam bentuk matriks ya, Y1 topi, Y2 topi, nah matriks X-nya kan seperti ini ya, 1 dan X, kemudian ini adalah nilai betanya. Karena Anda ingat bahwa di sini, bahwa Y topi ini sama dengan ya, Y topi, ini sama dengan apa? X transpos ya, dikalikan dengan beta, ya kan? Beta. Nah, ini X-nya kan seperti ini, ya, seperti itu. Nah, kalau kita uraikan lagi, teman-teman semua, ya, jadi bentuknya adalah seperti yang Anda lihat di layar, ya. Nah, seperti ini, ya, bisa diuraikan satu-satu, begitu ya. 1 tambah 2X, ya, 2, tapi negatif 1 tambah X. Demikian dulu ya untuk materinya, ya, tidak usah lama-lama dulu, kita pelan-pelan untuk sampai ke tahap estimasinya dulu. Saya ingin bahwa berikutnya adalah saya ingin melihat teman-teman, tugas teman-teman ya, sudah sampai mana memahami materi tentang regresi multivariat. Nah, mari kita dengarkan, berikutnya adalah presentasi teman-teman mahasiswa. Saya tutup dulu ini ya.